Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini di channel ini akan saya bikin satu segmen yang saya sebut sebagai bincang santai. Di sini kita berbicara santai mengenai beberapa peluang bisnis yang akan terus saya bikin berseri videonya. Nah, kali ini kita akan berbincang santai mengenai peluang bisnis dagang bakso. Di sini juga kita akan mempelajari bagaimana sih analisa usaha dagang bakso, bagaimanakah modal usahanya, seberapa, kemudian bagaimana potensi pendapatan yang akan didapatkan jika kita dagang bakso, terus bagaimana cara-cara untuk berhasil pada saat kita berdagang bakso, terus bagaimana cara membuat bakso, dan yang paling saya ketahui yaitu cara promosi online dan offline. Nah, sebagai pembuka untuk teman-teman yang baru datang kepada channel ini, kita sebentar berkenalannya. Oke, mengenai saya, nama saya Abdurrahim ya. Oke teman-teman, nama saya Abdurrahim. Saya punya toko emas dan perhiasan mutiara. Di toko kami menjual mutiara butiran seperti ini, dan saya juga membuat perhiasan-perhiasan mutiara seperti ini. Produk ini kami jual ekspor ke luar negeri, dan ada juga pembeli-pembeli lokal Indonesia yang membelinya. Bisnis telah saya lakukan sejak mungkin lebih dari 10 tahun ini, dengan berbagai macam bisnis telah saya lewati. Saya pernah juga bisnis kuliner, yaitu waktu itu saya bikin toko pastry gitu ya, toko kue. Nah, sekarang saya fokus di bidang toko emas ini. Saya juga punya grup Facebook yang isinya tuh utamanya membahas tentang bisnis. Di sini saya namai grup bisnisnya itu Sukses Bersama Abdurrahim. Teman-teman bisa join di sini, karena di grup ini kita membahas banyak strategi yang saya ketahui. Contohnya saya membuat artikel dan video mengenai cara membuat channel video YouTube. Terus ada lagi cara jalankan aplikasi, cara membuat video dan merekam, ataupun tanpa merekam video kita bisa bikin YouTube channel dan lain-lain lah. Juga ini cara menghasilkan uang di internet. Nah, saya bikin banyak sekali video tentang bisnis dan berbagi pengalaman terhadap yang saya tahu mengenai bisnis. Nah, teman-teman bisa join di Facebook group ini untuk kita berdiskusi dan berbagi pengalaman. Nah, saya memang bukan penjual bakso, teman-teman. Setelah saya katakan di depan tadi bahwa saya adalah pedagang perhiasan, tetapi saya biasa untuk menganalisa bisnis karena dulu saya kuliah di UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Saya di UGM-nya. Ini kampus saya. Waktu kuliah dulu kami sering menganalisa bisnis seperti ini. Nah, dalam hal ini telah saya sampaikan, kali ini kita akan berbincang santai mengenai bisnis dagang bakso. Nah, di sini kita akan coba menganalisa dagang bakso dari beberapa tulisan di internet ataupun video-video di YouTube yang bisa kita cari sama-sama datanya. Nah, itulah namanya saya bikin suatu segmen ini, namanya bincang santai. Dalam hal ini adalah sebuah explore terhadap suatu ide yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Nanti teman-teman berikan masukan kepada saya apabila ada yang kurang di sini, dan mungkin dari analisa ataupun explore dari internet yang saya lakukan kali ini dapat ilmu baru buat teman-teman juga. Nah, kita mulai aja kali ini perbincangan kita. Apa yang kita akan bicarakan pertama kali? Sepertinya mungkin lebih tepat kita pergi ke Google ya untuk mencari data. Kita ketik di sini, kebetulan saya cari peluang usaha bakso. Ada macam-macam hasilnya. Nah, ada orang yang mau bicara tentang menjual
pentol bakso, ada yang menjual mesin-mesinnya, ataupun peluang bakso yang berkaitan dengan materi-materi cara membuatnya. Nah, ini adalah ada satu website yang sudah saya klik untuk baca ya. Kita bisa amati sama-sama. Ini ada website namanya pojokbisnis.com, kebetulan dia membahas tentang bakso. Nah, ini dia bicara analisa usaha bakso secara detail. Nah, dia sampaikan di sini ya, harga ini mungkin sudah berubah-ubah ya, tetapi harga yang waktu dia tulis ini seperti inilah. Jadi ada 3 atau 4 di sini yang dia bahas. Pertama itu tentang investasi modalnya, yang kedua tentang operasional biayanya, operasional bulanan, kemudian biaya variabel, maksudnya itu biaya yang berubah-ubah tiap bulan berapa gitu ya, tergantung banyaknya penjualan dan tergantung situasi perdagangan mereka. Nah, ada total biaya, kemudian bagaimana penerimaan omsetnya, bagaimana keuntungannya, bagaimana period atau BEP kalau istilah dalam ekonomi. Mungkin satu-satu kita lihat dari atas ya. Bagaimanakah bisnis bakso ini dianalisa oleh pojokbisnis.com ini. Investasi di sini dia tulis 4 juta. Apa itu? Kita perlu untuk membuat gerobak ya. Terus membeli peralatan masak seperti panci dan lain-lain itulah. Terus beli juga meja kursi kan untuk orang makan, peralatan makannya. Nah, di sini dia tulis gerobak harganya 2 juta ya, masih masuk akal lah saat ini, mungkin masih seperti itulah gerobak ya, bersama etalasenya. Peralatan dia budgetkan 1 juta, meja 500.000. Jadi modal tuh kira-kira perlu modal untuk awal tuh investasi ya, itu 4 juta. Alat ini kan kita terus akan pakai kalau kita dagang ya, jadi dipelihara baik-baik supaya penyusutannya tuh terjadi sangat sedikit demi sedikit. Tiap bulan ada biaya operasional dia tulis di sini ya, dalam hal ini penyusutan gerobak, terus peralatan panci itu juga menyusut harganya, meja kursi, peralatan makan dan lain-lain. Nah, sebentar saya kecilkan nih, ada biaya sewa yang dimasukkannya di situ, biaya sewa tempat ya. Nih, penyusutannya tidak besar teman-teman, cuma sekitar ya 50.000, 20.000 begitu ya. Nah, ini yang paling penting kita bicarakan kali ini, yaitu sewa tempat per bulan. Ditulis di sini 500.000. Nah, tempat sewa 500.000 ini saya pikir mungkin seperti kaki lima begitu ya, atau lapak ya, atau kios kecil lah. 500.000 sebulan ya, mungkin hanya dapat kios yang sangat kecil, ataupun sewa di sebuah lapak ruko orang gitu ya, bisa jualannya sore sampai malam hari waktu saat toko itu tutup misalnya. 500.000 per bulan ya, kalau misalkan dia 1 tahun berarti sekitar 6 juta ya. 6 juta mungkin bisa dapat sewa juga kios kecil di tempat yang mungkin kita cari dulu gitu. Kita cari dulu tempat yang paling masuk akal untuk di angka itu. Tapi dia budgetkan setahun 6 juta sewanya. Mungkin angka yang masuk akal sekarang sewa kios yang agak cukup bagus begitu ya, kecil ya, kios kecil yang tidak terlalu besar, mungkin 10 juta lah dibudgetkan. Tapi di sini kita dibudgetkan oleh di website ini 500.000 per bulan atau 6 juta 1 tahun. Dia ada upah karyawan 1 orang tuh yang helper lah. Jadi kita dagang sendiri, tapi kita ada yang support gitu ya, ada asisten lah, membantu 1 orang untuk siapkan bumbu, untuk membantu kita motong atau mempersiapkan mencuci piring, mengantar minuman dan lain-lain lah. Tapi kita juga harus dagang sendiri gitu, dalam hal ini analisanya seperti itu gitu. Karyawan tetap 1.250.000, dalam hal ini biaya operasional tetapnya dibudgetkannya sekitar 1.900.000 atau 2 juta begitu ya. Ada biaya variabel, modal untuk bahan ya, itu daging sapi dibudgetkan 1 bulan 9 juta, tepung
225.000, bumbu-bumbu dan beli sayuran 900.000 satu bulan, juga beli mie-nya, juga beli gas gitu ya, tabung gas ini 19.000. Ini udah harga yang update saat ini. Juga di sini di tempat saya tinggal juga harga tabung gas yang ukuran 3 kilo itu juga memang 19.000. Sehingga dibudgetkan per bulan itu ada biaya variabel sebagai modal itu 12.285 ya. 12.500 lah kalau kita mau bulatkan. Sehingga total di sini dibudgetkannya itu 14 jutaan. Kira-kira 14 sampai 15 juta. Nah, teman-teman modal ya 15 juta. 14 sampai 15 juta modal untuk membuat sebuah bisnis bakso di sebuah kios kecil atau di pelataran sebuah ruko yang lokasinya ramai gitu ya, strategis, yang kita bisa sewa. 14 sampai 15 juta ini bagaimana potensi pendapatannya kan begitu. Nah, di sini ditulisnya dia targetkan ya penjualan baksonya itu 60 porsi dalam posisi satu hari. Satu hari berusahalah menjual 60 porsi begitu kan. 60 mangkok bakso. Nah, kalau kita pakai Gojek ya ada bisa dibungkus begitu kan ya. Ataupun Grab gitu ya, GoFood gitu ya, diantar gitu, ataupun Uber antar itu ya, Uber Food ya, seperti itulah. Nah, ini 30 hari dia harganya satu mangkok itu dijual di sini analisa ini 10.000. Satu mangkok 10.000 ya, cukup masuk akal lah ya. Jadi omset per bulan itu 18 juta. Dilihatlah di sini bahwa per bulan itu dia memprediksikan itu bisa untung 3.800.000 keuntungan per bulan. Yaitu penerimaannya 18 juta dan modalnya tadi 14 sampai 15 juta ya, bisa dapat 3,8 atau 3 juta lah. Estimasi pendapatan per bulan 3 juta berjualan bakso. Gitu. Jadi kalau dibandingkan biaya dan penerimaan itu hasilnya 1,27. Berapa lama ini payback periodnya? Kalau bahasa break even pointnya, ya dia hitung di sini adalah total biaya investasinya dibagi keuntungan. Investasi kan tadi 15 juta ya. No, investasi ini di atas nih. Coba kita lihat baik-baik. Investasi investasinya kan 4 juta tadi, terhadap payback period itu dia ngitungnya terhadap ini loh, ini investasi modal nih loh yang 4 juta nih, ini 4 juta, kemudian dibaginya keuntungan yaitu tadi ini 3,8 ini per bulan. Nah, dikali 1 bulan, payback periodnya 1,05 bulan atau setara dengan 32 hari. Nah, disampaikan di sini oleh penulis ya bahwa analisa usaha bakso yang saya sampaikan di atas merupakan gambaran saja. Bisa jadi akan berbeda dengan hasil analisa yang dilakukan. Jadi payback period untuk investasi itu, yang investasi uang untuk bahan-bahan ini loh, investasi modal ini akan kembali dalam posisi 1 bulan, diperkirakan begitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan udah investasi 1 bulan kemudian kembali, kemudian dapat uang rata-rata 3 juta sebulan dengan berjualan bakso, saya pikir ini sebuah peluang yang cukup baik ya untuk kita memulai usaha. Memang dalam usaha kan tentu saja tidak semulus yang dituliskan seperti ini, tentu saja tidak seperti yang dituliskan sangat indah seperti ini ya. Tapi kalau usaha itu tidak dimulai ya kapan lagi untuk kita belajar kan begitu. Namanya bisnis ya dibuka aja dulu kan gitu. Bisnis yang bagus, kalau banyak orang tanya itu bisnis yang bagus tuh apa toh Mas? Bisnis yang bagus tuh apa toh Pak kan gitu. Bisnis yang bagus itu katanya orang-orang pebisnis yang hebat, bisnis yang bagus itu ya bisnis yang dibuka, bukan bisnis yang diomongin aja.
Contohnya saya menjual mutiara butiran yang ini, menjual perhiasan mutiara ini di toko kami. Ini juga dimulai dengan sesuatu yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Ini dimulai dengan nol. Kalau ditanya tadi bisnis yang bagus apa, ya bisnis yang dibuka kan begitu. Kalau ini bisnis tidak dibuka, ya tidak akan pernah ada bisnis yang kita punya. Nah, terus untuk hitung-hitungan tadi adalah sebuah gambaran aja untuk memberi semangat pada teman-teman untuk bergerak begitu. Kalau bisnis baksonya nggak dibuka, ya nggak ada yang bisa kita bicarakan dalam hal pembelajaran begitu. Kalau misalkan bisnis itu jalan, ya bagus sekali. Kalau misalkan kita ada kesalahan dan kegagalan di situ, orang sukses itu memandangnya bukan sebagai sebuah kegagalan, tapi sebagai sebuah proses pembelajaran begitu. Kalau memang rezeki kita bukan di bisnis bakso, kemungkinan dari bakso itu kita mempelajari bagaimana cara membuat pentol yang enak, nah, kan begitu. Kalau dagang baksonya gagal misalnya, tapi dari situ mungkin kita bisa kenal bagaimana supplier daging sapi, supplier daging ayam, atau di mana tempat membeli bumbu. Mungkin dari daging sapi dan daging ayam dan tempat bumbu itu kita mungkin bisa beralih menjadi penjual mie ayam misalnya, atau menjual nasi goreng misalnya. Pasti ada proses pembelajaran dalam setiap sebuah kesalahan. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa bisnis apa yang paling bagus, ya bisnis yang dibuka, bukan bisnis yang hanya kita omongkan seperti bincang santai hari ini kan begitu. Nah, teman-teman harus semangat, sebab saya yang berbicara di sini adalah pelaku bisnis ya, jadi bukan seorang yang hanya bicara tanpa dasar ataupun tanpa pengalaman sama sekali. Yang saya lakukan menjual perhiasan seperti ini juga dimulai dari tidak tahu, dimulai dari tidak ada, dimulai dari tidak mengerti, tetapi dalam proses pembelajaran bisnis yang telah saya buka, saya belajar terhadap kesalahannya, saya perbaiki, sampailah saya tiba di posisi yang sekarang saya kerjakan. Saya telah mengalami banyak bisnis, baik itu sukses ataupun gagal, tapi saya tidak memandang sebuah kegagalan bisnis itu sebagai sebuah kegagalan, tapi saya memandangnya sebagai sebuah proses pembelajaran begitu. Dari titik situ kita maju untuk melakukan perbaikan kan begitu. Wajar, namanya manusia dalam melaksanakan bisnis dia ada salah, tapi tidak akan pernah belajar kalau kita mudah menyerah kan begitu teman-teman. Ya kan teman-teman? Nah begitu kira-kira. Terus kita omongkan apa lagi setelah analisa? Kita udah bicara potensi pendapatan ya. Dagang bakso dapat 3 juta sebulan ya lumayan ya. Tapi itu kalau kita berhasil menjual 60 porsi sebulan kan. Tapi kalau misalkan waktu berlalu, kemudian baksonya semakin terkenal, kemudian semakin banyak orang yang tahu mulut ke mulut bahwa memang bakso kita enak, 60 porsi seperti ini satu bulan tentu saja bisa berkembang begitu ya. Coba kalau 60 porsi terus bisa berkembang menjadi 100 porsi pada bulan atau sehari begitu ya. Nah, bagaimana supaya bisa 60 porsi ke atas gitu ya, supaya bisa untung dalam hal ini. Nanti terakhir kita akan bahas tentang kemampuan utama saya, yaitu yang ini, cara promosi online dan bagaimana cara promosi offline-nya. Ini memang skill saya yang berkaitan dengan marketing begitu ya. Nah, ini bisa saya sampaikan nanti terakhir. Sekarang bagaimana cara membuat bakso? Sudah saya sampaikan ke depan kepada teman-teman bahwa saya bukan tukang bakso kan begitu. Tentu saja cara membuat bakso saya tidak tahu secara detailnya kan begitu. Tetapi jangan khawatir lah, kita kan punya YouTube, kita punya Google kan gitu. Bisa ketik searching di Google resep bakso. Mas, kalau resep bakso cuma dibaca di Google, lihat di YouTube, apa ia bisa? Nah, belajar dulu saja di Google, belajar dulu di YouTube. Kemudian yang paling penting bertanya kepada pelaku kan begitu. Kunjungi tukang bakso, belajari cara-cara dia menjual. Kalau bisa tanyai resep-resep ataupun bagaimana cara menjual bakso, cara membuat bakso yang dia lakukan kan begitu. Teman-teman perlu ketahui ya, dulu saya pernah bikin bisnis yang berkaitan dengan target market anak-anak begitu ya. Nah, waktu saya sore-sore di depan kantor kami begitu, ada lewat tukang bakso.
yang menjadi langganan teman-teman kantor kami waktu itu. Nah, tukang bakso itu saya coba baksonya, enak sekali. Dan saya pikir pantesan teman-teman di kantor ini berlangganan dengan dia baksonya. Nah, iseng-iseng saya tanya, tanpa ada tendensi apapun, saya tanya kepada bapak yang jual bakso itu. Saya tanya, Pak, bakso yang bapak bikin ini enak sekali, saya bilang, kuahnya lezat, dan bapak punya bikin bakso ini enak sekali dagingnya, saya bilang begitu. Saya tanya kepada dia, Bapak belajar di mana bikin bakso? Nah, saya sering sekali bertanya seperti ini kepada banyak para penjual apapun itu, baik itu mie goreng, mie ayam, nasi goreng. Saya sering sambil beli itu saya nanya-nanya begitu seperti ini, karena saya tertarik untuk explore dunia bisnis begitu. Nah, waktu itu bapak itu bicara kepada saya udah lama mas jualan bakso ini, dia bilang. Waktu itu dia cerita mungkin sekitar ada 10 tahun atau lebih, dia bilang gitu. Nah, terus yang surprise-nya saya waktu itu dia bicara seperti ini, gini mas, saya ini sebetulnya juga ngajarin atau berbagi resep atau membuka kursus atau membuat sebuah les membuat bakso, dia bilang begitu. Terus saya tanya, yang benar pak? Iya, dia bilang, mas bisa belajar bikin bakso sama saya, dia bilang, mas nanti saya ajarin bagaimana dagang bakso. Saya surprise gitu, kaget. Kok ada orang mau berbagi resep begitu, mau berbagi bisnis, mau berbagi cara begitu ya. Nah, dia bilang, tapi ada tapinya mas, dia bilang begitu kan. Tapi apa pak? Tapi ada biaya kursusnya gitu, dia bilang. Berapa? Saya tanya gitu. Waktu itu ya kira-kira sekitar 6 tahun lalu apa? Mungkin sekitar 8 tahun lalu lah. Sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu tuh dia bilang, waktu itu ya, kalau kursus sama saya tentang segala hal yang berkaitan dengan bakso dibayar 2 juta mas kursusnya. Gitu dia bilang. Oh 2 juta, waktu itu angka 2 juta mungkin sekarang setaranya 4 atau 5 juta lah mungkin ya. Saya pikir 5 juta lah mungkin kursus bakso. Tapi dia bilang, kalau mas sudah kursus sama saya garanti mas nular ilmu yang saya punya semua, dia bilang gitu. Bagaimana cara membuatnya saya ajarkan, bagaimana cara menjualnya, bagaimana supaya banyak pelanggan, kemana daerah kalau memang kalau mas itu nanti jadi dorongan, dia bilang bakso dorongan. Saya ajarkan di mana rute-rute yang bisa berdagang. Kalau mas mau nanti kios, saya kasih tunjuk di mana tempat bisa disewa, di mana lapak yang paling prospek. Begitu. Jadi ada orang-orang yang tanpa kita ketahui dia bikin kursus-kursus seperti itu. Dalam hal ini mereka pelaku, gitu loh teman-teman. Dan ini bisa ditemukan dengan cara bertanya. Kalau saya tidak tanya waktu itu ya tidak ada informasi yang saya dapatkan begitu. Kalau kita tanya bagaimana, kita baru mulai bakso aja sudah harus kursus sebesar 4 juta kan begitu, atau 2 juta waktu itu ya. Saya pikir itu lebih penting untuk kita ikuti daripada kita asal-asal bikin bakso kemudian masih meraba-raba. Lebih baik bertanya kepada guru yang tepat kan begitu. Ya investasi ilmu lah 4 juta. Persis sekarang kan banyak sekali seminar-seminar bisnis begitu ya, seminar motivasi, seminar bisnis yang berkaitan dengan membuka bisnis kan begitu, ataupun berkaitan dengan yang saya bicarakan saat ini tentang mentoring bisnis seperti ini. Itu mungkin lebih bagus. Kita kalau belajar dari tukang bakso, tentu kita akan banyak sekali langsung mendapatkan pengalaman dia yang diekstraksi selama 10 tahun gitu itu. Dan orang yang untuk mengajarkan seperti ini tidak banyak begitu ya. Itu kesempatan yang waktu itu saya cuma dengar dan surprise begitu, karena saya waktu itu sedang bisnis yang berkaitan dengan target market anak-anak, bisnis sendiri waktu itu ya. Saya udah pelaku bisnis waktu itu. Saya mau berpikir jual dan tukang bakso cuma sekedar dapat info saja waktu itu. Tapi saya bagi-bagi kepada karyawan saya waktu itu, teman-teman. Saya bilang karyawan saya tuh kalau ada yang mau jual bakso itu bapak di depan itu dia bikin kursus loh, saya bilang bayar aja 2 juta nanti bisa dagang bakso. Saya informasikan seperti itu. Nah, kalau bakso yang enak tentu tanya kepada tukang bakso kan gitu. Tapi sebagai orang yang membahas bisnis di kali ini ya saya membahas tentang apa yang bisa saya lihat dan temukan di internet gitu teman-teman. Nah, resep bakso bisa dilihat lah, bisa lihat sendiri di YouTube ya. Ini kita bisa cari resep bakso nih, coba misalnya saya refresh ya. Nah, ini banyak sekali resep bakso dan tutorial cara membuat bakso teman-teman. Ada apa ini, resep bakso daging sapi kenyal tanpa pengenyal, resep bakso ayam dan kuah baksonya. Nah, ini bisa dibaca, bisa didengar, bisa ditonton, bisa diikuti tutorialnya. Resep apa nih, bongkar resep bakso Solo kan gitu.
Kalau kita mau bikin resep kuah bakso yang enak gitu ya, kuah bakso yang enak. Kuah bakso enak ini juga bongkar rahasia kuah bakso enak dan usaha, kan gitu. Resep bumbu dan kuah bakso banyak sekali teman-teman, ini bisa dibaca ini. Resep kuah bakso yang bening dan sangat lezat sekali. Nah, ini tinggal diklik, dipelajari teman-teman. Nah, saya nggak klik di sini sebab saya menantang teman-teman untuk belajar sendiri di rumah, untuk membaca sendiri bagaimana cara membuat bakso. Ini coba saya udah searchingkan juga, ini cara bisnis bakso. Ini ada beberapa orang yang bisnis bakso dan dikembangkan atau menjadi sebuah bisnis lain yang menjual untuk bakso begitu ya. Nah, kita bisa refresh coba cara bisnis bakso. Nah, ini malah lebih detail nih. Menghitung perlengkapan dan modal awal buka warung bakso. Di sini tulisnya 10 juta modalnya ini. Masuk akal ya. Kita tadi lihat kan modal yang dihitung di bisnis ini ditulis ini 14 jutaan, 15 jutaan ya. Tapi ini ada cara yang orang tulis dan bisa tonton ya, dia bilang 10 juta aja modalnya. Tahun berapa dia buat ini? 1 tahun yang lalu. Oke. Masih relevan lah, 10 juta sampai 15 juta. Ini 10 juta ini mungkin sudah sama kios atau belum sama kios, coba nanti tonton aja. Nah, ini ada lagi tutorial cara memulai usaha bakso bagi pemula. Nah, begitu teman-teman. Dilihat bagaimana ini nanti teman-teman pelajari di YouTube ya. Kalau misalkan kita filter di Creative Commons, coba kita lihat salah satu. Ini bakso Malang, jual 90-an. Ini kita mungkin bisa lihat. Jakarta Food Guide Jos Gandos. Nah, ini ada suatu dia punya lagu. Nah, ini ada sebuah video tentang membuat street food yang rame ya, bakso Malang, jual tahun 90-an di Rawamangun, ini tulisannya. Nah, gitu teman-teman, ini dia ada tutorialnya bagaimana warung kan begitu. Ini ada karyawannya, ada 3 terlihat. Kemudian bagaimana dia ngajari nih, mungkin dia ngajari bagaimana cara menjualnya nih, tanya jawab di sini. Ramenya itu biasanya jam berapa ya? Nah, ini contohnya kan. Kalau rame sih alhamdulillah tiap hari kita rame ya. Nah, kan gitu teman-temannya, di sini ada tutorial nih. Jadi bisa dilihat lah. Ini kayaknya yang punya deh abang ini. Nah, gorengan 4.500 dia bilang, gorengan apa nih, jualan tanpa bakso kali ya, 4.500. Oh, dengan bakso dah teman-teman. Gorengannya aja gitu mungkin 4.500 ya. Sama kuah mungkin. Nah, ini nggak pakai mie. Gitu teman-teman. Saya lihatnya jadi nih, kepengen makan bakso jadi saya. Kelihatannya enak gitu ya. Gitu ya, dilihat sendiri. Dilihat sendiri ini bagaimana nih, ada pembahasannya orangnya ini yang bikin apa ini tuh video itu. Ini juga resep bakso sapi. Ini bisa kita lihat ini. Cara membuat bakso nih kebetulan ini. Cara membuat bakso daging sapi ini, pertama kita campurkan bahan-bahan untuk dihaluskan. Nah, jadi ini tutorial membuat baksonya. Nah, silakan teman-teman amati sendiri deh bagaimana cara bikin bakso yang enak. Nah, adonannya gimana cara bikinnya kan gitu. Detail di sini semua bisa dilihat. Nah, ini ilmu yang menarik gitu ya, membahas bisnis, kemudian mempelajari peluang-peluangnya. Nah, gitu. Cara membuat bakso aci daging ayam, bakso tanpa micin, bakso ceker nih, kombinasinya banyak sekali. Bakso ceker juga ada peluangnya kan begitu. Dikombinasikan baksonya itu seperti di tempat aku nih, kalau makan bakso tuh beda dengan yang ada di Jawa begitu ya. Di sini makan bakso dikombinasikannya dengan lontong, nah begitu, nah, dengan ketupat begitu ya, macam-macam lah. Ada juga bakso yang khusus mie-nya mie bihun gitu. Ada juga bakso yang saya paling tahu tuh, bakso yang paling enak menurut saya itu ya bakso Pontianak. Bakso Pontianak tuh khasnya tuh dia punya mie putih yang lebar, dan itu tidak ditemukan mie putih yang lebar itu. Mungkin kalau bahasa Cinanya orang bilang kue tiao gitu ya. Nah, kue tiao itu kalau di Pontianak itu mie putih, kita sebutnya itu mie putih yang lebar itu. Kue tiao itu adalah mie yang langsung dibuat pabrikan hari ke hari gitu. Jadi
bukan mie kering, mie putih yang kering kemudian yang dicelup begitu, bukan, tapi mie basah kalau istilahnya. Baik itu mie putihnya atau mie kuningnya, itu ada banyak pabrik mie di Pontianak itu yang bikin mie basah begitu ya. Dibikin satu hari ini harus habis gitu, besok bikin lagi gitu. Jadi bukan mie kering yang dibeli di supermarket. Nah, itulah yang bikin bakso Pontianak itu sangat enak. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau berkaitan dengan membuat bakso, pelajari sendirilah di YouTube, banyak bahannya. Nah, kemudian saya akan berbicara di sini cara promosi online dan offline. Nah, ini spesialis saya, teman-teman. Biasalah kalau misalkan mau cari data, kita ke Instagram, mungkin lihat bagaimana cara orang jual bakso ya. Kita bisa tiru lah. Kalau bahasanya anak-anak pengusaha tuh bilangnya ATM ya kan, amati, tiru, modifikasi. Coba ini website saya nih, kalau di internet saya jualan, namanya Mutiara Lombok Horor. Ini saya jualan mutiara di sini. Ini teman-teman, nah ini aku punya internet ya. Aku jualan perhiasan seperti ini. Jualan anting, cincin, kalung, butiran, jualan berlian juga ada, bros, gelang. Ya kalau teman-teman lihat saya seperti ini sekarang, ya jangan lihat sekarangnya teman-teman, lihat dulu 10 tahun yang lalu, usaha baru dirintis tidak seperti ini. Ini aku jual cincin gitu ya. Ya bolehlah untuk belanja di tempat saya. Klik aja ini, yang ini, link ini, bit.ly ini, chat WhatsApp, klik di sini, nanti ini masuk ke WhatsApp dan langsung ke WhatsApp saya, ini nanti saya bisa reply kalau mau belanja apa gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Di sini ya kita ketik coba nih, bakso sebagai lah hashtag awal ya. Itu ada bakso banyak di sini, bakso bujangan. Coba kita lihat bakso bujangan. Ini dia jual dengan promosi di internet, sangat profesional ini teman-teman. Ya kan, tahu mungkin merek ini ya, bakso bujangan. Kalau di tempat aku ini belum ada, ini belum buka outletnya tempat aku. Nih jualannya itu di Instagram, bikinlah Instagram dengan judul yang berkaitan dengan dagangan kita. Dalam hal ini merek boleh, nama baksonya boleh. Kalau merek Instagramnya bakso enak juga nggak apa-apa, bakso kuah lezat juga nggak apa-apa gitu. Ini kemudian dikasih namanya bakso bujangan. Lihat followernya teman-teman, 407.000, banyak sekali. 407.000, banyak sekali teman-teman. Dia posting 1230. Udah ada 64 outlet ya. Dia tulis tagline-nya nih, halal, berhigienis, kualitas. Dikasih websitenya di sini. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman bisa besar seperti ini, 64 outlet, bayangkan. Tapi ya harus dimulai dulu dari satu outlet kan begitu. Di sini dibikin menu-menu lah, ada promo, menu favorit, outletnya kayak apa, customer testimoni seperti apa, dan dia punya sosial media kayak apa. Promosikan teman-teman baksonya. Foto, bikin foto di kamera handphone kagak apa-apa untuk mulai kan gitu. Bikin juga program-program promosi seperti ini, ada Selamat Hari Kartini, mungkin ada diskon di situ. Kita lihat. Nah, Selamat Hari Kartini. Apa ini? Wanita hebat, perjuangan dan lain-lain. Mari meraih mimpi ya, tentang motivasi ya. Tapi bagus lagi kalau dikasih program di Hari Kartini diskon, misalnya buat ibu-ibu yang udah menikah, bawa KTP-nya ada tulisan menikah, dapat diskon. Misalnya makan bakso satu mangkok pertama diskon 50%, mangkok kedua bayar full gitu misalnya kan. Itu bentuk sebuah promosi teman-teman. Sampaikan di Instagram, jangan promosinya diam-diam aja, orang kagak tahu. Foto, bikin foto yang cantik ini bikin pakai handphone, di cropping, nggak sulit lah. Kasih kata-kata yang baik. Selalu suka kalau makan bakso kan gitu, apalagi kalau bakso banyak variannya. Nah, bisa GoFood kan begitu. Ini teman-teman bikin foto, sering-sering upload gitu. Nah, supaya adil, nggak cuma yang ini kita cari ya, kita cari yang lain juga dong. Bakso mania, apa ini bakso mania?
Oh, ini dia pergi ke apa nih? Banyak toko bakso ya, keliling Indonesia kali. Referensi bakso enak di Indonesia. Wah, ini chef ini open order. Nah, ini dia seperti testimoni begitu ya, mukbang begitu ya. Mukbang atau apa bacanya? Mukbang ya. Nah, ini bakso di mana-mana dia bahas ini kayaknya begitu. Promosi teman-teman di Instagram. Karena ini lagi terkenal saat ini tuh Instagram, bakso beka, bakso beka, bakso apa iga Adam. Oh iya, bakso bisa dikombinasikan dengan iga teman-teman. Bakso iga Adam, nah, ya kan? Apa ini paling enak? Sepulau Bali. Oh, ada di Bali nih. Nah, orang lagi makan begini di foto, ada baju t-shirt di foto gitu ya. Bakso yang lain deh coba. Bakso BK. Apa ini? Bakso boleh ambil sendiri. Nah, ini juga modifikasi service. Jadi baksonya boleh self service. Nah, ini bagus, ini ada program giveaway. Giveaway challenge. Ada customernya, ada testimoni. Hari Kartini, coba kita lihat Hari Kartini. Yang punya ini ibu-ibu nih, Ibu Indah tulisannya di sini. Tentang promosi ini, tapi nggak ada diskonnya. Kasih diskon teman-teman. Review gerakan pakai masker. Ini dia bikin giveaway nih. Ikutan challenge. Ada hadiahnya nggak nih? Tuh. Apa ini? Pengalaman bakso. Ada hadiah ini nih, lihat paling bawah nih. Menangkan voucher makan 300.000 untuk 3 orang pemenang. Lihat, dia kasih bakso gratis makan. Gratis makan. 1 orang 100.000 voucher rupiah ya. Kasih kepada 3 orang, tapi ada caranya kayak gitu. Bikin apa ini? Kalau makan bakso di situ bikin testimoni. Bagus sih teman-teman, karena orang testimoni kita dapat materi, kita dapat bahan untuk masukkan ke Instagram kita, dapat bahan untuk masuk ke YouTube kita, dapat konten untuk sebuah saksi nyata tentang enaknya bakso kita. Ini sebuah ide bisnis, ide promosi yang cukup baik ya gitu. Jadi bikin banyak testimoni. Yang testimoni dikasih hadiah berupa voucher makan, jadi nggak usah dikasih voucher baju, nggak usah dikasih voucher belanja deterjen, tapi dikasih voucher belanja ke toko kita. Dia dapat gratis 1 voucher kan 100.000 tuh. Mungkin dia bisa ajak 3 atau 4 orang temennya dengan voucher itu. Nah, temennya nanti itu akan ada bicara mulut ke mulut gitu promosinya. Jadi promosinya bisa secara offline itu. Yang kita bahas di depan ini bagaimana promosi offline. Promosi offline itu dari mulut ke mulut, teman ke teman. Caranya tadi ya dikasih voucher, dikasih hadiah, atau dikasih undangan makan gratis begitu kepada orang-orang yang endorser gitu ya. Misalkan teman yang banyak temennya, nah bisa ajak ke tempat bakso kita begitu. Tentang endorser itu nggak mesti orang-orang yang terkenal teman-teman. Misalnya kita punya bakso di dekat sebuah SMA, misalnya SMA 1 di kota teman-teman. Dekat situ ada warung bakso. Kita coba sounding siapa orang-orang yang ada di SMA itu yang cukup menjadi favorit lah, dalam hal ini public figure lah di sekolah itu, misalnya teman cowok yang paling banyak disukai, atau cewek favorit di situ, atau ketua kelas, atau siapalah yang, atau ketua OSIS gitu ya. Kita undang itu untuk kita kasih gratis makan, tapi caranya ya dia ajak temennya begitu. Misalnya dia dapat 1 atau 2 mangkok bakso, tapi dia harus ajak temennya 2 lagi, jadi 2 bayar 2 gratis, 2 ya betul, 2 gratis 2 bayar. Nah begitu teman-teman, banyak cara menuju promosi. Kalau promosi online ada bagusnya sih ya, idealnya kita bikin websitenya yang profesional, seperti aku punya jualan perhiasan ini namanya abdurrahim.com, jadi profesional sekali membuat bisnis begitu. Ada contoh tadi udah kita lihat itu bakso apa bujangan tadi ya, dia bikin website serius teman-teman.
Bakso Bujangan ini dia bikin website dengan serius teman-teman. Mari kita lihat coba. Ini 60 outlet ya, tapi lihat jangan sekarang, lihat waktu dia berusahanya. Nah ini dia bikin prospek bisnis yang sangat profesional begitu ya. Dia bikin website.com-nya, tapi ini perusahaan yang cukup kuat ya, artinya dia juga menjual franchise di sini gitu ya. Testimoninya juga orang-orang yang cukup punya nama gitu, seperti ini si Marcel begitu ya, Denny Darko, Sarwenda. Ya maklumlah orang-orang seperti ini tentu aja ada biaya iklannya begitu ya, biaya untuk promosi atau endorse ya begitu ya. Ini ada juga pembalap, semuanya kasih testimoni. Ini ada juga bule yang YouTuber gitu ya, dia makan bakso juga di sini. Bakso seperti ini ya sudah profesional teman-teman, dia menjual franchise ini. Jadi 66 outlet itu enggak. Saya rasa enggak punya dia sendiri ya. Saya mungkin pikir ini dia adalah franchise begitu. Nah, begitu teman-teman. Untuk lihat orang yang sudah besar seperti ini, jangan khawatir. Mulailah teman-teman. Mulai dengan yang kita bahas di awal tadi. Ini yang paling penting. Kalau kita nggak mulai, kita tidak memulai, kita nggak akan pernah mencapai posisi yang besar. Kalau kita tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Kalau kita tidak berusaha untuk belajar membuat bakso, kapan lagi? Nah, seperti yang telah disampaikan tadi, banyak sekali pertanyaan orang bisnis. Kalau mau mulai, sebetulnya bisnis apa yang bagus? Jawabannya adalah telah dijawab oleh Bob Sadino. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dibuka, bukan bisnis yang cuma diomong-omongin. Oke teman-teman, gitu dulu ya di bincang santai kali ini, yaitu kita bicara santai mengenai peluang bisnis dagang bakso. Nanti di video berikutnya saya tetap akan bikin seri bincang santai seperti ini. Kita akan bahas bisnis yang lain, misalnya bisnis mie ayam, bisnis pentol, bisnis bikin lumpia, bisnis membuat kue, mungkin bisnis warung kopi, mungkin bisnis yang berkaitan dengan yang ringan-ringan lah yang kita bisa lakukan. Misalnya juga mungkinnya bisnis yang paling ringan lah, misalnya jual nasi bungkus gitu ya, yang bisa di catering gitu. Nah gitu teman-teman, jualan bakso sekarang pun tidak mesti punya outlet sebetulnya. Kalau kita pandai di Instagram, kita pandai di Twitter, Facebook, kita punya kios kecil saja di depan rumah. Sekarang ada alat transportasi yang sudah teman-teman ketahui, yaitu GoFood ataupun UberFood ataupun GrabFood. Itu semuanya bisa kita daftar ke sana dan menggunakan kaki tangan modern seperti ini untuk menjual dan mengembangkan bisnis kita. Gitu ya teman-teman ya. Jumpa lagi nanti untuk video berikutnya di bincang santai dengan saya di sini abdurrahim.com. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ingat untuk subscribe, berikan komen di video ini. Kemudian di-share ya apabila berpikir ini adalah video yang bagus untuk pembelajaran di Indonesia, untuk membuka peluang kerja kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Bantu saya untuk share YouTube ini. Dan yang paling penting adalah teman-teman subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya untuk bisa tahu video-video berikutnya yang akan saya publish mengenai banyak hal. Nah, ingat teman-teman, saya akan banyak sekali membuat video yang berkaitan dengan internet dan membuat uang di internet. Saya udah beberapa bikin video sebelum ini, tetapi kemudian yang akan datang saya akan bikin lagi yang lebih banyak dan yang lebih bagus begitu ya, materi-materi yang berkaitan dengan mendapatkan uang, menghasilkan uang di internet. Oke teman-teman, itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.